Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajaj junda wa zamallah sabu wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yad bidiyafatan li ibadihi sholihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wa man tabi'ahum lahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal habirun wal habirat usikum wa nafsi bi taqwa wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah juga keistiqomahan dalam kebaikan. Di hari yang fitri ini, seiring dengan lantunan takbir, tahmid, tahlil yang bergema di cakrawala yang luas, yang saling sambut menyambut dari ujung timur sampai ujung barat, timbul di hati ini perasaan bahagia. Bahagia karena alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan tetangga, saudara, terutama keluarga yang mungkin sebelumnya tidak karena jarak. Maka dari itu kita harus jaga silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi asari wa imsalahu fi umuri falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di samping itu ada kebahagiaan, dan ini yang utama tentunya, yakni alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang menyangkut hak Ramadan. Baik itu yang namanya sholat tarawih yang insya Allah bisa menghapuskan dosa, zakat fitrah yang insya Allah menjadi penghapus dosa juga penghantar ibadah puasa. Nah, terutama ibadah puasa yang di samping jadi penghapus dosa juga akan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa, yang akhirnya kita akan bahagia dunia akhirat. Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang sudah berpuasa. Satu kebahagiaan ketika buka, baik buka per hari maupun buka ketika Idul Fitri. Dan yang kedua,
kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, karena sudah bisa menunaikan perintahnya, jadi pede istilahnya gitu ya. Makanya wajar di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung dan bahagia orang-orang yang sudah bisa membersihkan dan mensucikan dirinya dari proses Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Di samping kebahagiaan juga tidak bisa kita pungkiri ada rasa sedih di hari yang fitri ini. Yang pertama, sedih karena kita berpisah atau sudah tidak bertemu lagi, apalagi bersilaturahmi dengan tetangga kita, saudara kita, terutama keluarga kita. Berapa banyak yang tahun kemarin tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang masih ada bersama dengan kita, tapi sekarang mereka sudah mendahului kita selama-lamanya. Nah, maka dari itu kita harus sering, jangan bosan untuk mendoakannya. Ya, karena sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung dan bahagia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, kita maksudnya, yang mana kita ini selalu berkata, berdoa, ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di samping kesedihan kita karena ditinggal atau sudah tidak berjumpa lagi selamanya dengan tetangga, saudara, terutama keluarga kita, juga ini yang paling utama adalah kesedihan dari berlalunya Ramadan. Sebagaimana para malaikat, langit, bumi, dan makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat dan barokah. Tapi insya Allah, walaupun Ramadan berlalu, semangat kita jangan layu. Yang harus kita tingkatkan, minimal kita pertahankan. Karena memang yang namanya Ramadan itu adalah training untuk 11 bulan ke depannya. Kalau 11 bulan ke depannya ini kita meningkat, paling tidak bertahan di dalam ibadah sebagaimana yang sudah ditempa dalam bulan Ramadan, itu artinya sukses. Tapi kalau dia ini tidak bisa pertahankan, apalagi ditingkatkan, nauzubillah ya, itu gagal. Jadi ukuran kesuksesan dan tidaknya kita setelah Ramadan gimana setelahnya ini harus kita pertahankan atau istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu adalah Allah, artinya benar-benar dia beriman,
kemudian diwujudkan dengan amal, khususnya keistiqomahan, summastaqomu, maka dipastikan palau pun tidak akan pernah ada yang namanya rasa takut alim atas mereka, walahum yazanun, dan tidak akan mereka itu mengalami yang namanya kesedihan gundah gulana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kiranya cukup demikian sekian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.